Pasukan elit Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI dilaporkan berhasil menembus garis pertahanan ketat militer Israel di jalur Gaza pada Sabtu dini hari waktu setempat. Operasi senyap yang melibatkan sekitar 30 personel itu berlangsung cepat, terencana, dan menimbulkan kepanikan di barisan pasukan Israel Defense Forces atau IDF yang tengah menjaga zona pengamanan di perbatasan utara Gaza. Berdasarkan informasi lapangan yang diterima dari berbagai sumber militer, Kopassus melakukan penetrasi melalui jalur bawah tanah yang sebelumnya telah dipetakan oleh tim intelijen gabungan TNI dan pasukan keamanan Palestina. Sumber keamanan menyebut keberhasilan pasukan Kopassus menembus masuk wilayah tersebut mengejutkan pihak Israel karena area itu selama ini diklaim sebagai salah satu titik pertahanan paling aman yang dilindungi sistem sensor dan drone pengintai IDF. Namun operasi yang dijalankan dalam kondisi minim cahaya dan tanpa dukungan kendaraan berat ini menunjukkan kemampuan taktis tinggi prajurit Indonesia dalam menjalankan misi infiltrasi di medan perang perkotaan. Laporan awal menyebutkan bahwa pasukan IDF yang berjaga di titik itu dipaksa mundur setelah terjadinya bentrokan singkat, di mana satuan elit TNI berhasil menguasai barikade utama dan memutus jalur suplai komunikasi IDF di area tersebut. Beberapa saksi mata di Gaza menyatakan pasukan berpakaian hitam dengan insignia merah khas Kopassus terlihat bergerak cepat di antara reruntuhan bangunan sambil mengamankan warga sipil yang sebelumnya terjebak di zona tembak. Media lokal di Timur Tengah pun segera menyoroti peristiwa tersebut sebagai salah satu operasi lintas negara paling berani yang pernah terjadi di wilayah konflik itu. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait insiden tersebut. Sementara pihak TNI dilaporkan masih melakukan konsolidasi pasca operasi dan mempersiapkan laporan komando ke markas besar. Operasi ini menandai peningkatan tajam peran pasukan Indonesia di kawasan konflik Timur Tengah, terutama setelah adanya tekanan internasional untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan di Gaza. Dengan keberhasilan Kopassus menembus wilayah yang selama ini menjadi simbol dominasi militer Israel, posisi diplomatik Indonesia di mata dunia diyakini akan mengalami perubahan signifikan. Namun sejumlah analis menilai bahwa langkah ini juga berpotensi memicu reaksi keras dari Tel Aviv yang merasa wilayahnya telah ditembus oleh kekuatan asing tanpa izin resmi. Situasi di lapangan masih terus berkembang dan seluruh perhatian kini tertuju pada bagaimana Israel akan merespons langkah mengejutkan ini. Setelah berhasil menerobos masuk ke wilayah utara jalur Gaza, pasukan Kopassus langsung melakukan penguasaan area dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan laporan taktis dari sumber lapangan, unit kecil beranggotakan 30 personel itu langsung membentuk formasi pertahanan dan menutup jalur masuk pasukan Israel Defense Forces atau IDF di 3 titik utama: barikade utara, terowongan logistik, dan area pemantauan drone IDF. Langkah cepat ini membuat pasukan Israel kehilangan kontrol di sektor yang sebelumnya mereka kuasai selama berbulan-bulan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Kopassus dikabarkan berhasil memutuskan jalur komunikasi taktis IDF di kawasan tersebut. Situasi di lapangan berubah drastis. IDF yang semula mendominasi wilayah itu mendadak kehilangan arah setelah sistem komunikasi lapangan mereka terganggu. Beberapa tentara Israel terlihat mundur sambil meninggalkan posisi mereka, sementara sebagian lainnya mencoba melakukan perlawanan sporadis namun gagal menahan tekanan serangan balasan Kopassus. Operasi ini dijalankan dengan presisi tinggi, tanpa menggunakan kendaraan berat atau bantuan udara, sepenuhnya mengandalkan kecepatan, strategi penyergapan, dan kemampuan pertempuran jarak dekat yang menjadi keunggulan khas Kopassus. Laporan sementara menyebutkan sedikitnya 2 pos pemantauan IDF berhasil direbut dan sejumlah peralatan militer mereka diamankan oleh pasukan Indonesia. Dalam komunikasi internal yang sempat bocor ke media Timur Tengah, Komandan Lapangan IDF dikabarkan memerintahkan pasukannya untuk mundur sementara dan melakukan regrouping di titik barat daya Gaza guna menghindari korban lebih banyak. Beberapa drone Israel yang dikerahkan untuk memantau pergerakan Kopassus pun dilaporkan jatuh setelah terganggu sistem pengacau sinyal atau jammer portable yang dibawa tim teknis TNI. Situasi itu membuat IDF kehilangan kemampuan pemantauan visual dan memperbesar kekacauan di garis depan mereka. Sementara itu, sejumlah warga Gaza dilaporkan menyambut kehadiran pasukan Indonesia dengan sorakan dan bendera kecil yang mereka kibarkan dari atap bangunan. Mereka menganggap operasi ini sebagai simbol bahwa kekuatan internasional mulai turun tangan langsung membela Palestina.
Namun, di sisi lain, media barat menyoroti langkah ini dengan nada waspada, menganggap bahwa kehadiran pasukan asing tanpa mandat PBB bisa memperumit situasi diplomatik. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Indonesia terkait durasi dan tujuan akhir misi Kopassus di Gaza. Namun operasi ini diyakini masih berlangsung dengan pengawasan ketat dan pergerakan pasukan yang terus diperluas ke sektor tengah. Ketegangan meningkat tajam di kawasan jalur Gaza setelah laporan keberhasilan Kopassus menembus dan menguasai beberapa titik strategis di wilayah pertahanan Israel. Pemerintah Israel dikabarkan menggelar rapat darurat di Tel Aviv setelah menerima laporan internal bahwa pasukan IDF kehilangan kendali di sektor utara Gaza dan sejumlah barikade utama jatuh ke tangan pasukan asing yang diidentifikasi berasal dari Indonesia. Laporan situasi yang bocor ke media lokal Israel menunjukkan kepanikan di kalangan militer, dengan beberapa unit IDF dilaporkan kehilangan kontak dengan markas komando utama akibat jamming sistem komunikasi yang dilakukan secara sistematis oleh tim teknis Kopassus. Sumber di kawasan Timur Tengah menyebutkan, pasukan Kopassus kini memperkuat posisi mereka di area yang sebelumnya digunakan Israel untuk mengendalikan pergerakan logistik ke Gaza. Dengan strategi bertahan dinamis, mereka memanfaatkan reruntuhan bangunan sebagai titik perlindungan alami dan mengatur perimeter pengamanan untuk mencegah infiltrasi balik pasukan IDF. Dalam beberapa rekaman yang beredar di media Arab, tampak sejumlah prajurit berseragam hitam dengan tanda merah di lengan melakukan patroli dan mengibarkan bendera merah putih di salah satu pos penjagaan yang berhasil dikuasai. Gambar tersebut langsung viral dan memicu gelombang dukungan luas terhadap Indonesia di media sosial Timur Tengah. Sementara itu, sumber diplomatik di PBB menyebutkan bahwa langkah militer Indonesia ini membuat banyak negara anggota Dewan Keamanan mendesak diadakannya pertemuan tertutup. Sebagian besar pihak menyoroti keberanian dan efektivitas Kopassus yang berhasil menembus sistem pertahanan paling ketat di kawasan tersebut. Namun juga menilai operasi ini berpotensi memicu eskalasi baru antara pihak-pihak yang terlibat di Gaza. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Namun sejumlah pejabat tinggi TNI dikabarkan sedang berada dalam posisi siaga penuh untuk memantau situasi dan menyiapkan langkah diplomatik lanjutan. Beberapa analis militer internasional bahkan menyebut tindakan Kopassus sebagai anomali strategis karena pasukan dengan jumlah terbatas mampu menundukkan sistem pertahanan yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Mereka menilai keberhasilan ini bukan hanya faktor taktik dan latihan, melainkan hasil dari disiplin dan koordinasi intelijen yang sangat matang. Dalam waktu singkat, nama Kopassus kembali menjadi sorotan dunia sebagai satuan elit dengan kemampuan tempur yang diakui dan disegani. Namun di sisi lain, Israel mulai melakukan pengerahan pasukan tambahan di sekitar perbatasan dan memperketat pengawasan udara. Pesawat tanpa awak dan artileri penjaga garis depan mulai diaktifkan kembali untuk memetakan posisi pasukan asing di Gaza. Sementara itu, masyarakat internasional menunggu langkah berikutnya dari Indonesia. Apakah pasukan Kopassus akan tetap bertahan di Gaza untuk mendukung stabilisasi keamanan atau akan ditarik setelah menyelesaikan misi taktisnya? Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan masih dinamis dan dunia menanti kelanjutan dari operasi yang telah mengguncangkan reputasi militer Israel tersebut. Situasi di jalur Gaza memasuki fase paling menegangkan sejak keterlibatan pasukan elit Indonesia dilaporkan secara terbuka. Setelah 3 hari penguasaan di sejumlah titik strategis, Kopassus kini dikabarkan berhasil memperluas area kendali hingga ke sektor tengah Gaza dan mengamankan puluhan warga sipil yang sebelumnya terjebak di zona pertempuran. Operasi ini disebut berlangsung tanpa korban dari pihak sipil berkat penerapan protokol tempur ketat yang mengutamakan penyelamatan manusia di atas segala prioritas militer. Di sisi lain, pasukan Israel Defense Forces (IDF) terlihat semakin tertekan dan mulai menarik sebagian unitnya dari garis depan setelah gagal merebut kembali barikade utama yang kini dijadikan pos pertahanan Kopassus. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa dalam 2 hari terakhir, pasukan Kopassus melakukan rekonstruksi cepat terhadap bangunan yang rusak dan mengubahnya menjadi titik komunikasi taktis. Mereka juga memasang sistem pengintaian jarak dekat serta menonaktifkan sisa-sisa perangkat elektronik IDF yang tertinggal di lokasi.
Beberapa laporan dari media Timur Tengah menyoroti keberhasilan Kopassus dalam mengamankan warga Gaza, terutama anak-anak dan perempuan yang dibawa ke zona aman sementara di bawah perlindungan langsung TNI. Langkah kemanusiaan ini membuat reputasi pasukan Indonesia meningkat tajam di mata masyarakat Palestina dan dunia internasional. Sementara itu, reaksi Israel kian keras. Beberapa sumber keamanan menyebutkan bahwa Tel Aviv telah mengerahkan kembali satuan khususnya untuk melakukan operasi balasan terbatas, namun sejauh ini upaya itu belum membuahkan hasil signifikan. Pengamat militer menilai posisi Kopassus terlalu kuat di wilayah yang telah mereka kuasai karena setiap rute masuk sudah dipasangi sistem deteksi manual dan sensor lapangan. Israel pun kini menghadapi dilema besar, menyerang berarti resiko tinggi terhadap warga sipil, sementara menunggu berarti memberi waktu bagi Kopassus memperkuat struktur pertahanan dan koordinasi dengan elemen lokal. Di Jakarta, sejumlah sumber pemerintahan menyebut bahwa operasi Kopassus di Gaza telah mendapat perhatian langsung dari pucuk pimpinan negara. Rapat koordinasi tingkat tinggi digelar di Markas Besar TNI untuk memastikan keselamatan prajurit serta memantau perkembangan situasi. Hingga kini belum ada keputusan resmi terkait durasi misi, namun sejumlah analis meyakini operasi ini tidak hanya bersifat taktis melainkan juga memiliki dampak diplomatik besar terhadap posisi Indonesia dalam isu kemanusiaan global. Dunia kini menyoroti langkah Indonesia yang dinilai berani mengambil resiko demi melindungi rakyat Gaza. Media asing dari Timur Tengah hingga Eropa ramai memberitakan keberhasilan pasukan Kopassus dalam menghadapi pasukan Israel yang jauh lebih besar dalam hal persenjataan dan teknologi. Walau tekanan internasional meningkat, laporan terakhir menyebut pasukan Kopassus tetap bertahan di posisi mereka, menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan warga sipil dan memastikan pasukan Israel tidak lagi menguasai wilayah tersebut. Situasi masih berkembang cepat dan hingga kini belum dapat dipastikan bagaimana akhir dari konfrontasi yang telah mengguncangkan tatanan geopolitik Timur Tengah ini.